Haleluya. Kita berdoa dulu ya. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap berdiri. Thank you singers. Thank you musicians. Tolong disisakan satu aja ya. Kita baca Alkitab 2 ayat saja dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Dan kemungkinan besar banyak daripada kita udah hafal ayat ini. Tapi gak apa-apa. Mungkin ada juga yang belum menghafal. Kita akan baca dengan bersuara. Jangan baca dalam hati ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Thank you Pastor Andi Cokro dan ibu tentunya, dan istri bukan ibu, telah mengundang kami beberapa kali ya dengan GPI Growth Center yang betul-betul bertumbuh luar biasa ini. Saudaraku dikasih Tuhan, seperti yang disampaikan, tema bulan ini kita akan banyak bicara tentang keluarga. Dan yang diberikan kepada saya dan istri saya nanti dalam ibadah yang selanjutnya, kami akan membahas tentang komitmen di dalam keluarga. Di dalam bahasa Inggris kita tahu persis kata janji ada 3 level. Level yang paling rendah itu namanya promise. Janji biasa. Dan janji ini bisa dibatalkan asal punya alasan yang kuat. Tadi misalnya mau ke sini tiba-tiba dari pagi saya buang-buang air besar sampai 20 kali. Lalu saya lemah ya, dehidrasi, dan saya akan telepon Pastor Andi, saya berkata sorry aku gak bisa datang karena dari tadi pagi 20 kali buang-buang air besar. Pak Pastor Andi tidak akan berkata begini, di mana imanmu Pastor? Dia akan berkata siap gak apa-apa. Nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan. Itu promise, bisa batal. Karena ada alasan kuat. Tapi lebih tinggi lagi namanya komitmen. Kata komitmen ini adalah perjanjian kesepakatan antara dua pihak. Dan ini gak bisa dibatalkan karena sifatnya sumpah. Demikianlah komitmen janji nikah Anda. Orang-orang muda nanti ya, kamu harus berani membuat langkah dalam hidupmu. Membuat komitmen dengan seseorang yang kamu cintai. Dan itu sifatnya sumpah. Gak bisa dibatalkan seharusnya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari semua janji tadi, namanya covenant. Kata covenant ini adalah perjanjian kesepakatan antara dua pihak atau bahkan lebih, di mana dimeteraikan dengan darah. Yang kita lakukan tadi saudara, itu sebetulnya bagian daripada covenant. Di mana saudaraku, masing-masing pihak melakukan tanggung jawabnya masing-masing agar supaya tujuan daripada covenant itu perjanjian dapat tercapai. Nah, dalam pemberkatan nikah di Gereja Bethel Indonesia, kita seringkali setelah janji nikah suami istri, maka akan ada makan minum anggur perjamuan. Dari komitmen biasa meningkat kepada covenant, di mana perjanjian Tuhan akan ditegakkan lewat kehidupan setiap keluarga. Nah, dari 3 jenis daripada janji tadi, level janji tadi,
Semuanya membutuhkan satu unsur penting dalam perjanjian. Itulah namanya kesetiaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa saya harus bahas ini? Karena saudaraku, kesetiaan itu ternyata begitu penting sekali. Untuk sebuah perjanjian itu dapat ditegakkan. Untuk sebuah hubungan dapat ditegakkan. Tanpa kesetiaan akan mudah sekali hancur. Dan saudaraku, apalagi di tengah kehidupan yang sekarang ini, ada yang disebut dengan conventional war. Peperangan yang sudah pada umumnya bangsa lawan bangsa. Tapi sekarang muncul peperangan yang berikutnya. Peperangan berikutnya, peperangan modern. Nah, ini harus waspada saudaraku. Yang pertama disebut culture war. The second is, itu yang disebut dengan technology war. Yang ketiga energy war. Nah, saya jelaskan dari yang bawah. Energy war. Ini peperangan kita sedang lihat sekarang. Bagaimana akibat perang Rusia dan Ukraina, maka UK misalnya, karena pipa gasnya meledak saudaraku, mereka harus impor batu bara sekarang. Yang sebelumnya ditabukan untuk batu bara. Dan akibatnya ini saudaraku, Anda lihat sekarang, sebetulnya Indonesia diuntungkan juga ya, harga batu bara mulai naik. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dengan energy war ini, bangsa bisa mengancam bangsa yang lain. Dan kita bisa lihat bagaimana akibat perang Rusia dan Ukraina. Saya tidak perlu jelaskan lebih detail, saudara lebih tahu ini. Yang kedua adalah teknologi war. Ya, kita lihat bagaimana artificial intelligence sekarang semakin luar biasa. Metaverse. Saudaraku dikasih Tuhan, dan saya lihat beberapa gereja mengikuti gerakan ini. Tapi saudaraku, kalau kita mau bandingkan dengan metaverse dari dunia yang di luar sana, gereja masih melakukan dalam bentuk avatar. Yang gak punya kaki, yang punya tangan, yang terbang begitu. Tapi di luar sana metaverse-nya itu betul-betul bentuk animasi yang luar biasa. Dan saudaraku, diisi dengan apa? Ini kenyataan. Karena saya telah belajar dan mengikuti seminar tentang metaverse ini. Sekarang ini anak-anak muda dijejali. Ya, mulai dari Gen Z ke bawah sampai Alpha. Mereka dijejali dengan game-game atau apapun lewat metaverse ini. Dan yang terjadi adalah dipertontonkannya hal-hal yang sadis, bahkan yang berbau pornografi. Bila ada permainan, misalnya laki perempuan bermain, begitu perempuannya kalah, langsung diperkosa. Dan ditunjukkan dalam metaverse tersebut kelaminnya juga. Saudara, ini mengerikan sekali. Ini yang disebut dengan technology war. Tapi saudaraku, ada peperangan yang berikutnya yang disebut culture war. Peperangan yang sifatnya budaya. Salah satu yang diserang apa? Culture of honor in family. Budaya hormat di dalam keluarga sekarang diserang. Saudaraku dikasih Tuhan, budaya barat pun masuk ke timur. Sehingga penghargaan kepada otoritas di atas, kepada otoritas siapapun yang di atas, mulai menipis saudaraku. Karena pengaruh daripada budaya yang ditularkan oleh dunia. Termasuk hati-hati. Di bagian culture war ini adalah untuk bisa mengacaukan dan mulai membiaskan fungsi keluarga. Gerakan satu ini harus diwaspadai. Dan saya harus bicara di mimbar. Sekalipun saya tahu saudaraku, ada banyak orang tidak menyukainya. Bukan di sini ya, di kutub utara bagian pedalaman. Enggak ada yang tersinggung. Awas dengan gerakan LGBTIQ. Jelas sekali saudaraku. The main goal, tujuan utama daripada LGBTIQ itu, mereka, the end of their goal, of their movement, ini dia saudaraku. Mereka mau hancurkan keluarga-keluarga. Karena apa saudaraku? Bagaimana mungkin pria sama pria bisa punya anak? Bagaimana mungkin wanita dengan wanita bisa punya anak? Jadi jelas saudaraku, tujuan akhirnya supaya bumi tidak dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Karena tidak hadirnya keluarga-keluarga nantinya. Dan tujuan itu tentunya dibalik semuanya skenario yang dibuat ini. Grand design-nya Lucifer ada di sana. Dan ini akan merusak sendi-sendi keluarga secara konvensional yang kita telah bangun bertahun-tahun. Sebab itu gereja mesti paham akan hal ini. Agar supaya kita berdiri tegas, sekalipun saya sedih sekali. PGI saudaraku yang merupakan badan resmi yang seringkali diakui oleh pemerintah justru telah menerbitkan surat edaran bahwa LGBT itu anugerah dari Tuhan.
Dan sampai sekarang kami pun sudah mengirim surat untuk minta surat tersebut dicabut. Tapi sampai hari ini belum dicabut-cabut, sudah sekian tahun beredar. Saudaraku dikasih Tuhan, culture war. Mulai dari rumah saudara sekarang, budayakan hormat kepada otoritas. Anak-anak, hormati papa mamamu. Mungkin pendidikannya jauh lebih rendah dari kamu. Mungkin ekonominya jauh lebih rendah. Tetapi Alkitab tetap Alkitab. Kebenaran tetap kebenaran. Mari kita hormati. Karena Alkitab jelas. Orang muda di sini saya harus katakan kepada kalian. Bahwa Efesus pasal 4. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 menjelaskan. Bahwa kalau kita hormati orang tua kita. Kamu akan memiliki double blessing dalam hidupmu. Kamu umur panjang tapi kamu juga bahagia. Ada banyak orang umur panjang tapi gak bahagia. Ngapain hidup seperti itu? Ada orang bahagia tapi gak umur panjang. Tapi bagi mereka yang menghormati otoritas di atasnya, termasuk orang tuamu, Tuhan berjanji lewat firman-Nya, kamu akan mengalami double blessing dalam hidupmu. Kamu akan umur panjang, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita melihat betapa pentingnya kesetiaan ini. Karena apa? Tuhan Yesus yang kita percayai, Dia disebut sebagai yang setia dan yang benar. Namanya adalah yang setia. Wahyu 19 ayat ke-11 di sana dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara tahu enggak? Berabad-abad lamanya gereja mengajarkan begini. Bertobat, terima Yesus, mati, masuk sorga. Dan di sana kita akan senang-senang selama-lamanya. Nyanyi-nyanyi selamanya. Saya beritahu saudara, kelihatannya benar, tapi separuh kebenarannya. Sorry to say ya, ini agak mengganggu teologi kita. Seharusnya begini berita yang benar. Percaya Yesus, bertobat, lalu kemudian mati masuk sorga. Dan di sana kita di sorga, memang kita memuji menyembah. Tapi untuk sementara waktu. Sebab nanti Wahyu 19 yang akan digenapi, Yesus akan datang. Dan disertai dengan pasukan malaikatnya dan orang-orang kudusnya. Siapa mereka? Orang-orang yang mati di dalam Yesus. Yang memiliki tubuh baru, tubuh kemuliaan. Dan akan datang menginjakkan kaki di mana? Di planet bumi ini lagi. Dan memulai sebuah pemerintahan baru. Namanya kerajaan 1000 tahun damai. Di mana? Still on earth. Masa depan kita ini dahsyat saudaraku. Jadi nanti di sorga nanti kita pakai tubuh baru. Kita datang lagi nih. Nginjak bumi. Dan ada pemerintahan 1000 tahun damai di sana. Tidak ada kejahatan. Iblis akan dirantai. Dimasukkan dalam lubang yang dalam saudaraku. Dan kalau saudara ingin tahu jelasnya. Kasih tahu Pastor Andi. Supaya undang saya lagi kemudian hari. Okay? Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Tapi ini kebenarannya. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 5 dan Wahyu pasal 20 mengatakan bahwa kita ini akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai raja di mana? Bumi ini. Di mana itu? Kerajaan 1000 tahun damai. Makanya karakteristik kerajaan Allah sebetulnya adalah already but not yet. Ulangi, already but not yet. Sudah sih kerajaan Allah sudah ditegakkan secara spiritual dalam diri kita. Tetapi secara fisikal, makanya saya katakan not yet. Nanti kerajaan 1000 tahun damai seluruhnya akan berkata seperti ini. Mainkan dulu yang bagus, sorry. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Akan tiba waktunya itu. Anak kecil bermain dengan ular beludak. Bermain dengan ular ganas. Jangan coba sekarang. Singa akan makan rumput. Anak kecil bisa main-main sama singa. Sama beruang. Itu yang terjadi nanti. Dan sesudah 1000 tahun nanti iblis akan dilepaskan kembali dan mengacaukan orang-orang yang memakai tubuh jasmani. Jadi ada 2 jenis makhluk di sana ya. Yang pakai tubuh rohani, saudara dan saya. Tubuh sorgawi, dan ada makhluk yang manusia tubuh badani. Dan mereka akan dikacaukan, dihasut oleh iblis. Lalu terjadilah perang besar yang disebut Gog dan Magog.
Tetapi Alkitab menjelaskan Yesus Kristus akan menghancurkan mereka semuanya. Dan kemudian kiamat baru terjadi. Jadi kiamat masih lama loh ya. Kiamat habis semua dan nanti turunlah langit dan bumi yang baru yang turun dari sorga. Yang Alkitab juga katakan Yerusalem baru turun dari sorga. Nah, disitulah saudara dan saya percaya Yesus akan ditempatkan di situ lamanya. Masa depan kita keren, luar biasa. Kasih tahu kiri kanan, masa depanmu keren. Yesus yang setia dan yang benar. Dalam Wahyu 19 ini dikatakan, kalau Tuhan disebut setia, seharusnya putra-putrinya juga mengikuti karakternya. Hidup dalam kesetiaan. Next slide lagi saudara. Saya akan tunjukkan prinsip-prinsip kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan tidak pernah datang dari manusia itu sendiri. Kesetiaan tidak bisa muncul dari usaha saudara sendiri. Kesetiaan cuma datang karena kita diberi dan dimulai oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, tidak ada sesuatu manusia yang bisa memproduksi kesetiaan. Kalau kita lihat di luar sana ada orang yang mengaku setia. Itu setianya ukuran manusia, buatan manusia. Tetapi kesetiaan yang saya sedang bicarakan ini adalah kesetiaan yang memang Tuhan berikan. Sama seperti anugerah. Kata anugerah itu kan grace. Itu terjemahannya singkatannya G itu gift, pemberian secara cuma-cuma. R-nya redemption. Harus ada penebusan terjadi. Demikian pula kesetiaan. Karena Tuhan telah tebus kita. Kesetiaannya dinyatakan dalam diri kita. Lalu muncullah kesetiaan dalam diri kita. A-nya adalah akses. Ada jalan masuk ketemu dengan Tuhan secara pribadi tanpa perantara lagi. C-nya adalah karakter. Membuat kita berkarakter. Kesetiaan adalah buah roh. Buah karakter. Dan kemudian E-nya adalah eternal life. Kehidupan kekal diberikan kepada setiap kita. Dan saudaraku di Tuhan, kenapa saya katakan bahwa tidak datang dari diri kita? Karena kata kesetiaan itu sama dengan kata iman ternyata. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, iman itu pistis. Kesetiaan itu juga pistis. Sama, mereka seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Hanya saja satu, saudaraku, pistis, menggunakan kata pistis, itu dalam bentuk kata benda. Tetapi yang satunya pasteo. Itu yang bentuk dalam bentuk kata kerja. Gak penting ya ini ya. Gak penting. Biar kelihatan keren. Ada teologisnya sedikit. Tapi begitulah saudaraku ya. Gak bisa dipisahkan duanya sama-sama. Kalau orang yang mengaku beriman. Dan saya beritahu. Tidak ada orang bisa beriman kepada Kristus kalau gak dimulai oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Sekali lagi ya. Gak ada satupun saudara bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau bukan karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi. Waktu kita nyanyi. Ku di tanganmu. Terus saya lihat Pastor Andi maju ke depan. Kan biasa dia di depan gini. Tahu dia jengking gini. Betul sekali. Saya pikir itu respon yang benar ya. Kalau bukan karena Tuhan, gak pernah bisa ada kita hari ini. It's all because His grace. Sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan yang memulai. Ya, lalu kemudian kesetiaan itu cerminan karakter Kristus sebagai teladan. Dan bukan yang lain. Jadi kalau saudara hidup dalam iman, pasti saudara akan hidup dalam kesetiaan. Dan itu sebetulnya cerminan karakter Kristus yang bekerja. Kenapa saya katakan Kristus sebagai teladan dan bukan yang lain? Begini, banyak sekolah-sekolah sekarang menawarkan tentang character building. Sekolah di tempat kami, yang kami utamakan pembangunan karakter. Banyak promosi begitu. Pertanyaannya begini, juga banyak motivator-motivator yang berani kita bayar harga mahal. Sekali ikut trainingnya bisa 5 juta lebih saudaraku. Dan mereka berkata pembentukan karakter akan diajarkan. Pertanyaan saya cuma satu, karakter siapa yang menjadi model? Dengar saudara, kalau bukan karakter Kristus, gak usah saudara ikuti. Sebab itu karakter yang dibangun oleh manusia. Yang kita mau ikuti itulah karakter Kristus. Dia teladan utama dalam diri kita. Mana ada dunia mengajarkan kalau ada orang menampar pipi kirimu, serahkan pipimu yang lain. Kalau ada orang yang menganiaya kamu, doakan berkati orang itu. Sebab itu Kristus tetap harus menjadi the center of all things in our life. Dan kemudian kesetiaan hanya bisa diuji karena waktu.
Saudaraku, tadi malam saya menghadiri ibadah penghiburan dari keluarga Ibu Liliana Tanusudibio, di mana bapaknya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal saya berkesempatan mendoakan di ruang ICU. Dan ternyata tadi malam baru saya tahu bahwa papa dari Ibu Liliana ini telah menikah lebih dari 60 tahun. Waduh, dahsyat men. Pernikahan bukan cuma emas, tapi sudah sampai ke berlian, diamond. Saudaraku, kalau nggak ada kesetiaan mana mungkin. Berapa banyak sekarang saudaraku di Amerika, perceraian tertinggi usia pernikahan 1-5 tahun. Kenapa saudaraku? Karena mereka cuma berpikir love, dalam arti kata love tentang kerenyeng-kerenyeng itu. Anak-anak muda dengar ya, kalau kamu jatuh sama seseorang, jatuh cinta maksud saya, kamu akan timbul kerenyeng-kerenyeng. Itu memang begitulah, tapi itu sifatnya kimiawi, chemical. Every 5 or 6 second can change. Itu bisa berubah setiap 5-6 detik dalam diri kita. Itu dopamin yang bekerja dalam diri kita. Dan diteliti oleh Helen Fisher di Amerika, itu tiap orang bisa kerenyeng-kerenyeng cuma 4 tahun rata-ratanya. Makanya kalau kita nggak ngerti ini saudaraku, ketika kita pacaran lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, udah nggak kerenyeng-kerenyeng lagi, putus. Menikah saudaraku, 2 tahun pacaran, menikah punya anak 1, nggak kerenyeng-kerenyeng lagi, lalu berkata begini. Ini yang di Amerika bilang gini, rupanya kita ini bukan cinta sejati ya. Mari kita berpisah dengan baik-baik dan kita mencari cinta sejati yang lainnya. Mereka nggak ngerti bahwa itu kimiawi yang bekerja dalam dirinya. Tetapi kalau Anda punya komitmen, kerenyeng-kerenyeng kek, nggak kerenyeng-kerenyeng kek, kita akan lanjutkan perjalanan hidup pernikahan. Karena apa? Sumpah di hadapan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 berkata, hendaklah semua orang menghormati pernikahan dan jangan pernah mencemarkan tempat tidur, sebab pezina dan pesundal akan dihakimi oleh Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, gini loh, ketika ada keluarga-keluarga berantem, lalu teman-teman pada bilang gini, gue dengar lu mau ceraiin bini lo, ya gue nggak tahan lagi. Kenapa? Lu tahu aja, gue panglima, dia penganam. Lalu gimana? Gue mau ceraiin. Berapa banyak nasihat kita begini, kamu pikir dong anakmu masih kecil-kecil. Seringkali kita berpikir karena ada anak-anak. Oke, itu bisa jadi alasan salah satu. Tapi sebetulnya begini, nasihat yang benar begini, friend, seharusnya bukan karena anak-anakmu yang masih kecil-kecil, seharusnya kamu ikuti apa kata firman Tuhan. Alkitab bilang semua orang harus menghormati lembaga nikah yang Tuhan ciptakan itu. Makanya saya mau ingatkan bahwa kita harus bangun culture of honor. Salah satunya selain kepada otoritas, kepada lembaga nikah ini loh. Ini yang Tuhan buat, bukan manusia buat. Semua kekuatan peradaban dunia sedang berusaha menghancurkan lembaga ini. Tapi bukti dari abad ke abad, lembaga nikah yang sifatnya konvensional ini justru saudaraku, itu yang bisa bertahan kuat dengan baik. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hormati lembaga nikahnya. Kamu pernah janji nikah itu, sekalipun terjadi pelebaran di kanan kiri, kiri kanan, muka belakang pasanganmu, tetap katakan kepada dia, still loving you. Sisa-sisa masa lalu Pak, Scorpion. Saudaraku, karakteristik daripada kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu merupakan tanda pengenal atau identitas kita, orang percaya. Begini, kalau kita sebagai warga negara Republik Indonesia, NKRI harga mati, siap. Kita punya KTP, kartu identitas, kartu tanda penduduk. Tapi sebagai warga negara kerajaan Allah, maka kita punya kartu identitas juga. Bukan kartu, seharusnya tanda identitas, tanda pengenal. Tanda pengenal kita itu adalah kesetiaan. Sebab apa saudaraku dikasih Tuhan? Kolose 1 ayat ke-27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Christ. Bahasa Inggrisnya lebih bagus.
Bahasa Indonesia cuma bilang apa? Kristus di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggrisnya bagus. Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristusnya inside of us di sini. 主耶稣在哪里啊？在我心里，di sini. Cara kerjanya gimana Pak? Not outside in anymore, but inside out. Jadi bukan dari luar ke dalam sekarang. Yesus Raja nggak kelihatan, bukan? Sekarang Yesus ada di mana sih sebetulnya? Di sini kan, di hati. Oke, karena dia Raja, kerajaannya ada di mana? Di sini juga. Jangan bingung ya, kerajaan Allah juga berdiam di dalam diri kita. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak. Bagaimana supaya kelihatan? Tugas kita seharusnya Yesus dan kerajaannya nggak kelihatan dalam diri kita. Justru lewat hidup kita harus menjadi kelihatan bagi orang lain. Lewat apa? Kesetiaanmu kepada pasanganmu. Kesetiaanmu kepada perjanjian, komitmen yang kamu lakukan buat pasanganmu. Saudaraku, itu mengekspresikan yang setia dan yang benar sedang bekerja dalam hidup saudara. Bahkan walaupun seringkali Tuhan izinkan, harus dikeluarkan itu seperti spraynya, apa namanya? Hand sanitizer. Can I borrow your hand sanitizer please? Siapa yang punya? Oke. Oke. Saudaraku, cairan kimia di dalam botol kecil, kotak kecil ini tidak akan keluar hanya karena saya doakan ya. Jangan keluar. Lepaskan. Keluar. Tidak keluar. Urat leher bisa putus, tidak keluar. Cuma satu cara membuat dia bisa keluar cairan kimianya. Dia apakan? Pencet. Betul Pak Andi. Pencet. Kelihatan ya? Pencet. Kadang-kala Tuhan izinkan kamu punya pengalaman dipencet. Kadang-kala Tuhan izinkan kamu pengalaman difitnah. Kadang-kala Tuhan izinkan kamu pengalaman dirugikan. Kadang-kala kamu punya pengalaman diizinkan oleh Tuhan untuk disalah mengerti. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ingat prosesnya. Pembentukan akan menghasilkan kemasyuran. Umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaan. Ingat prosesnya? Proses dulu. Kemuliaan akan dinyatakan. The cross before the crown. The thorn before the throne. Jangan tengking persoalan. Jangan tengking masalah. Katakan welcome. Supaya Yesus dan Raja kerajaannya lewat pergumulan dapat dinyatakan keluar. Dipencet silahkan. Supaya menghasilkan Kristus dan kerajaannya. Saya kembalikan dengan penuh hormat. Tidak ada utang lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan berikutnya. Haleluya. Kesetiaan ciri-cirinya apa? Kesetiaan selalu menunjukkan pemenuhan tanggung jawab. Kalau cuma setia-setia tanpa pemenuhan tanggung jawab, itu cuma omong kosong. Harus dibuktikan ada tanggung jawab dibuat. Konteks suami istri sekarang. Dengar. Tanggung jawab utama suami istri itu adalah begini. Alkitab sebutkan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-33. Demikian hendaknya supaya suami mengasihi istrinya. Kebutuhan utama seorang istri, suami, dengar, bukan uang. Sekalipun banyak mereka yang di luar sana menyukainya. Tapi kebutuhan utama seorang istri, istrimu itu dicintai. Cintai dia habis-habisan dan kamu tidak akan pernah habis. Tapi Alkitab juga berkata, hormati suamimu. Ketika seorang istri dicintai oleh suaminya dan suami memenuhi tanggung jawabnya untuk mencintai dia dengan baik, itu merupakan energi terbesar buat seorang istri untuk bisa menghormati suaminya. Jangan paksa dia tunduk kepadamu, hai suami, tanpa kamu mengekspresikan cinta yang sejati kepada dia. Dia akan cuma ngomong. Itu ibu-ibu yang tepuk tangan. Ibu-ibu yang tepuk tangan. Saya tahu itu. Dan mereka akan berkata, come on pastor. Again, louder. Hai, halo para bapak-bapak. Kalau saya pelayanan ke Manado, karena saya ada darah Manado. Ketika saya bilang, hai istri, tunduk pada suamimu. Suami goyang sikut istrinya. Dengar tuh ngana. Kita sudah bilang, tunduk pak kita, marangana tanduk pak kita. Jelas dong, habis kamu tidak mengekspresikan cintamu. Ketika kamu mencintai istrimu, maka dia dapat energi, respect sama kamu.
tunduk kepada kamu. Dan dengar ibu-ibu juga, ketika kamu hormat dan tunduk kepada suamimu, suamimu akan dapat energi yang besar untuk mencintaimu. So, siapa yang harus memulai lebih dulu? Saling. Efesus 5:21 mengatakan. Maunya gini, saling. Oke. Kalau ada suami istri tolong saling memandang, katakan saling sayang. Yang tulus jangan saling sayang. Pengenalan akan Tuhan menentukan pemenuhan tanggung jawab dengan baik. Salah mengenal Tuhan, maka saudara tidak akan mengekspresikan tanggung jawab dengan baik. Akibatnya kamu tidak akan pernah setia. Contoh, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Betul? Di Alkitab. Yang 2 talenta menggandakan jadi 4 talenta. Yang 5 jadi 10 dan juga ditambah 1 jadi 11. Karena yang 1 tadi gak menggandakannya. Diambil semua dikasih yang 10. Tapi yang 1 bilang gini sama Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah. Engkau Tuhan yang jahat. Engkau mengambil sesuatu yang tidak pernah engkau tabur. Saudaraku, dia salah mengenal tentang tuannya. Dia melihat tuannya jahat. Dan akhirnya Tuhan meresponi apa? Kamu jahat dan malas. Dengar saudaraku, kesetiaan dalam pemenuhan tanggung jawab harus terus dibarengi untuk pengenalan akan firman Tuhan lebih terus. Terus menerus, jangan pernah berhenti. Kata pengenalan itu dalam bahasa Yunaninya ginosko. Artinya apa? Mengenal secara akrab seperti suami istri. Pastor Andi, saya hampir 31 tahun menikah. Salah satu budaya yang saya bangun untuk membangun kemesraan yang terus menerus walaupun sudah hampir 31 menikah adalah kami biasakan mandi bersama setiap hari, Pak. Tolong bagi yang suami istri saja, yang pacaran jangan coba-coba. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan ini ya. Mandi bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Walaupun kamu telah terjadi pelipat gandaan. Pelebaran. Ya. Haleluya. Pengenalan harus dibangun luar dalam. Dan nanti sesi yang selanjutnya bersama istri saya akan jelaskan tentang mesbah keluarga. Bagaimana membangun mesbah. Supaya pengenalan dalam spirit itu terbangun dalam diri kita. Oke. Tadi Pastor Andi bilang boleh 35 menit kan? Boleh ya, jadi saya boleh tambah 4 menit lagi. Oke, gembalamu mengizinkan ya. Tenang aja. Haleluya. Yang berikutnya, karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah dia pasti berbuah. Orang setia itu gak akan berhenti pada kesetiaannya. Karena dia melakukan pemenuhan tanggung jawab tadi, maka pasti hidupnya berbuah. Not just faithful, but you have to be fruitful. Jangan cuma setia, kamu hasilkan juga buah dong. Kalau cuma setia saja tanpa berbuah, itu separuh kebenaran. Banyak orang Kristen berpikir begini, oh gak apa-apa yang penting setia. Duduk manis jo di gereja. Kong dengar di firman Tuhan bye-bye no ngoni semua. Kong pulang, kong bye-bye no. Kong minggu depan datang lagi no. Kong ikut cool. Bakul lo yang ngoni. Gini loh saudara, saya tahu itu penting. Tapi kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak praktekkan, aplikasikan dalam kehidupanmu, maka orang muda akan bilang, teori. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukannya. Biarlah anak-anakmu melihat bagaimana Anda membangun kesetiaan dengan pasanganmu. Dan dalam hati mereka akan berkata, aku ingin menikah nanti seperti papa mama. Godaan boleh datang. Saya percaya Pastor Andi mengalami seperti yang saya alami. Karena dia lebih ganteng, lebih tinggi, lebih gagah. Kita pendeta jadi goda. Astaga. Apa yang sedang terjadi? Astaga. Saya harus akui milenial berani-berani saudara. Tapi kalau nggak ada unsur kesetiaan kita hamba Tuhan pun orang Manado bilang Pak Monty malele jo. So habis orang. Saudaraku, saya tutup dengan statement ini. Marriage is full of mysteries to pursue.
not just to be solved. Don't end it. Setuju ya? Pernikahan saudaraku dikasih Tuhan penuh dengan misteri. Kadang-kadang kita aneh dengan pasangan kita. Aku sudah berusaha menyelami, mengikuti maunya. Kok beda lagi sekarang? Ayo, berapa banyak? Dengar ya suami istri. Khususnya yang suami. Karena saya laki-laki, jadi saya ngerti ini. Nanti bagian istri saya ibadah yang selanjutnya. Begini. Jangan mengejar istrimu ketika kamu waktu pacaran saja. Pengejaran akan pasanganmu jangan berhenti ketika pemberkatan nikah. Kejar terus istrimu sampai usia pernikahanmu menua sekalipun. Sampai selamanya kamu hidup. Kejar istrimu. Kamu akan mengalami sorga nyata dalam hidup rumah tanggamu. Ibu-ibu berkata, glory. There are questions in life we can never answer. Setuju ya? There are things in life we can never explain. There are things in life we can never change. Tidak ada. Suami berkata, biar saya akan merubah istri saya. Mana? Istri berkata, kalau aku nikahi dia pasti akan berubah. Siapa yang menjamin? Untuk merubah orang lain, mulailah merubah dirimu sendiri. There are things in life we cannot stop. There are things in life we are not responsible for. And also there are things in life we cannot exit. Gak bisa lampaui. Why? Because we are still human being. Let God be God. Biarkan Tuhan tetap Tuhan. Kamu masih manusia biasa. Jadi kalau kamu masih ketemu perbedaan pendapat, gak enak hati sama satu yang lain, you are still human being. Something normal. Gak apa-apa. Tapi yang jelas, tetap pegang kesetiaan komitmen janjimu. Itu sumpah di hadapan Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semua.